Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Refli Adelia Putri, NPM 2011070220. Di sini, saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas D. Dosen pengampu Ibu Indah Agung Suprapti, MPD. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan UTS melalui video. Selamat menyaksikan. Nomor 1. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf diuraikan oleh Harun Nasution. Menurutnya ketika mempelajari tasawuf, ternyata pula bahwa Al-Quran dan Al-Hadis mementingkan akhlak. Al-Quran dan Al-Hadis menekankan nilai-nilai kejujuran, kesetiakawanan, persaudaraan, rasa kesosialan, keadilan, tolong-menolong, murah hati, suka memberi maaf, sabar, baik sangka, berkata benar, pemurah, keramahan, baik hati, berani, kesucian, hemat, menepati janji, disiplin, mencintai ilmu, dan berpikir lurus. Nilai-nilai serupa ini yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan dimasukkan di dirinya semasa kecil. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf dapat dilihat dari objek pembahasannya. Ilmu tauhid sebagaimana diuraikan membahas tentang masalah Tuhan, baik dari segi zat, sifat, dan perbuatannya. Kepercayaan yang mantap kepada Tuhan demikian itu sebagai landasan untuk mengarahkan amal perbuatan yang dilakukan manusia, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu akan tertuju semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ilmu tauhid akan mengarahkan perbuatan manusia menjadi ikhlas, dan alasan inilah yang merupakan salah satu akhlak yang mulia. Dan dari segi fungsinya, ilmu tauhid mengendaki agar seseorang yang bertauhid tidak hanya cukup dengan menghafal rukun iman yang 6 dengan dalil-dalil saja, tetapi yang terpenting adalah agar orang yang bertauhid itu meniru dan mencontoh terhadap subjek yang terdapat dalam rukun iman itu. Jika kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat-sifat mulia, sebagai manusia kita harus meniru sifat-sifat Tuhan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka manusia meniru sebagai sifat tersebut. Allah bersifat Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99, maka Asmaul Husna tersebut harus diperaktifkan dalam kehidupan dengan cara berfirman kepada Allah terhadap pembentukan akhlak yang mulia. Hubungan ilmu tauhid dan ilmu akhlak dapat juga dilihat dari beratnya antara kaitan iman dan amal soleh, baik di dalam Al-Quran maupun hadis yang disebut secara beriringan. Hubungan tauhid dan filsafat. Objek pemikiran filsafat yang berkaitan dengan ilmu akhlak adalah tentang manusia seperti filsuf muslim yaitu Ibnu Sina dan Al-Ghazali yang memiliki pemikiran tentang manusia sebagaimana terlihat dalam pemikirannya tentang jiwa. Pemikiran filsafat tentang jiwa yang dikemukakan oleh Ibnu Sina yaitu memberi petunjuk bahwa pemikiran filsafat terdapat bahan-bahan atau sumber yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi lebih lanjut konsep akhlak. Sebelum adanya pemikiran filsafat tersebut telah menggambarkan manusia dalam sosoknya yang sempurna melalui istilah Bashar, Al-Insa, dan An-Nas. Nomor 2. Jelaskan metode pembentukan atau pembinaan akhlak dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak tersebut.
Metode pembentukan atau pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu sikap Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang utama pada untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Perhatian Islam yang demikian terhadap pembinaan akhlak ini dapat pula dilihat dari perhatian Islam terhadap pembinaan jiwa yang harus didahulukan daripada pembinaan fisik. Dari jiwa yang baik inilah akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik, yang pada tahap selanjutnya akan mempermudah menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan manusia, lahir dan batin. Perhatian Islam dalam pembinaan akhlak selanjutnya dapat dianalisis pada muatan akhlak yang terdapat pada seluruh aspek ajaran Islam. Ajaran Islam tentang keimanan misalnya sangat berkaitan erat dengan mengerjakan serangkaian amal soleh dan perbuatan terpuji. Iman yang tidak disertai amal soleh dinilai sebagai iman yang palsu, bahkan dianggap sebagai kemunafikan. Faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Pada umumnya ada 3 aliran. Yang pertama, nativisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Aliran yang kedua yaitu aliran empirisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan oleh titik pendidikan yang diberikan itu baik, maka baiklah anak tersebut. Demikian juga dengan sebaliknya. Yang ketiga, aliran konvergensi, yaitu pembentukan akhlak yang dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak dengan faktor luar, dengan pendidikan pembinaan secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Nomor 3, menurut pendapat kalian, bagaimanakah hubungan antara etika, moral, dan akhlak? Hubungan antara etika, moral, dan akhlak yaitu sama-sama memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia yang ditentukan oleh posisinya, baik atau buruk, yang bertolak ukur dari adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lainnya yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, etika, moral, susila, dan akhlak tetap saling berhubungan dan membutuhkan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan jelas bahwa etika, moral, dan susila berasal dari produk rasio dan budaya masyarakat. Secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat dan baik bagi kelangsungan hidup manusia. Sementara akhlak berasal dari wahyu, yakni ketentuan yang berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, jika etika dan moral susila berasal dari manusia, sedangkan akhlak berasal dari Tuhan. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.